engkau mungkin tidak tahu apa hasil dari tindakanmu. Namun, kalau engkau tidak melakukan apapun, tidak akan ada hasil apapun. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita ganti sesi. Oke, selanjutnya beberapa gagasan yang indah dari Mahatma Gandhi yang mungkin bisa kita ambil dalam rangka perjuangan kita, mungkin termasuk perjuangan mengadopsi teknologi secara manusiawi, perjuangan membangun teknologi yang tepat guna. Nah, ini ada beberapa quotes yang relevan dengan itu. Kalau tadi kan sudah ada quotes bahwa alam mampu menyediakan apapun kebutuhan manusia, tapi alam tidak akan kuat melayani keserakahan manusia. Ini ada juga quotes dari Mahatma Gandhi, engkau mungkin tidak tahu apa hasil dari tindakanmu. Namun, kalau engkau tidak melakukan apapun, tidak akan ada hasil apapun. Nah, ini untuk teman-teman yang sudah sadar bahwa ada banyak problem-problem dalam hidup kita, sosial, budaya, teknologi. Saatnya kita bergerak, melakukan sesuatu. Mungkin kita bisa membantu 1%-nya saja, 2%-nya saja untuk problem besar peradaban ini, untuk diri kita sendiri saja. Ya syukur bisa untuk keluarga, lingkungan sekeliling kita. Tapi karena itu masalah, kita harus bergerak, melakukan sesuatu. Mungkin engkau tidak tahu hasilnya apa. Tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa, ya tidak akan ada hasil apapun. Tidak akan ada progres, tidak akan ada perkembangan kalau kita diam saja. Kalau kita sudah sadar ada masalah, ya saatnya kita bergerak. Di skala yang kita mampu. Paling tidak minimal mengubah diri kita sendiri dulu. Jadi jangan diam saja. Kalau ada banyak masalah, lakukan yang kita mampu untuk mengubah situasi. Dan ini berhubungan dengan quote selanjutnya. Jadilah perubahan yang ingin kita lihat di dunia. Kalau ada problem manusia diperbudak oleh teknologi, dan kita ingin manusia tidak diperbudak teknologi, maka pertama-tama kita harus jadi orang yang tidak diperbudak teknologi dulu. Kita sendiri dulu. Jadi, jadilah perubahan yang ingin kita lihat di dunia. Kalau kita ingin dunia ini penuh kedamaian, ya kita sendiri pertama-tama harus jadi orang yang damai. Kalau kita ingin orang lain tidak maki-maki, tidak saling konflik, tidak komentar sembarangan, tidak menyebar hoax, itu kan yang kita inginkan hari ini. Ya pertama-tama harus kita yang melakukan itu. Ini rumus simpel, tapi sering kita lupa. Karena kita selalu melihat ke orang lain, kita lupa diri kita sendiri. Kita benci orang yang menyebar hoax, tapi kita tidak waspada, jangan-jangan kita yang tidak sadar selama ini sering juga menyebar hoax. Kita sering mengkritik orang yang nyinyir, orang yang maki-maki, orang yang mungkin mengekspresikan kekecewaannya dengan berlebihan. Kita tidak suka orang seperti ini, tapi kita mungkin lupa kadang-kadang kita melakukan itu. Maka rumus dari Mahatma Gandhi, jadilah perubahan yang ingin kita lihat di dunia. Kita sendiri pertama-tama yang harus berubah. Keprihatinan-keprihatinan soal teknologi tadi, yang hari ini semakin menghebat, solusi pertama paling awal adalah kita sendiri dulu, bukan orang lain. Kalau sudah sukses dalam kita, baru ke yang lain. Quote ketiga yang saya bawa, kalau ini agak filosofis. Tidak
Maksudnya kata-kata tidak berarti kata-kata menolak. Yang diucapkan dari keyakinan terdalam itu lebih baik daripada iya yang hanya diucapkan untuk menyenangkan atau lebih buruk lagi untuk menghindari masalah. Ini pelajaran untuk kita ya, kadang-kadang kita itu hidupnya penuh basa-basi. Tidak setuju, tidak berani bilang. Melihat ada bahaya, kita diam saja. Dengan alasan tidak mau menjalin permusuhan. Tidak berani bilang tidak. Padahal menurut Gandhi ya tidak, tapi kita yakin tentang tidak itu. Yang muncul dari keyakinan terdalam itu lebih baik daripada iya. Iya yang hanya basa-basi untuk menyenangkan. Atau iya yang sekedar untuk menghindari masalah. Karena dengan kita tidak berani bilang tidak, ya masalah tidak akan selesai. Dengan kita hanya basa-basi saja ya masalah tidak akan selesai. Kayak kalau dosen ngajar itu di kelas, ada pertanyaan, sebenarnya ada. Tapi kita, kalau saya tanya ini jangan-jangan dosennya tersinggung, sudahlah, tidak apa-apa. Itu kan demi basa-basi. Atau demi menghindari masalah. Akhirnya problemnya tidak selesai. Gara-gara kita tidak berani bilang tidak berani bertanya. Maka apalagi untuk kita yang intelektual, harus berani bilang tidak kalau memang ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin diketawakan orang, mungkin dikucilkan, dibenci orang, ya tidak masalah. Tapi kita ikut andil menyelesaikan masalah, paling tidak dengan menyatakan ketidaksetujuan, dengan mengungkapkan apa yang menurut kita tidak pada tempatnya. Terakhir, kalau ini kalimat patriotik. Anda dapat merantai saya, Anda dapat menyiksa saya, Anda bahkan dapat menghancurkan tubuh ini, tetapi Anda tidak akan pernah dapat memenjarakan pikiran saya. Oke, sekarang kita masuk ke yang lebih elementer sehubungan dengan teknologi. Jadi Mahatma Gandhi ini dikenal sebagai tokoh yang merintis gagasan yang populer sekali. Meskipun hari ini istilah ini jarang dipakai, jarang muncul lagi, yaitu teknologi tepat guna. Nah, semoga teman-teman pernah ya mendengarkan istilah teknologi tepat guna ini. Kalau dalam bahasa Inggris ini pakai istilah biasanya appropriate technology atau non-konvensional teknologi atau alternatif teknologi atau cost effective teknologi atau low cost teknologi. Nah, dari istilahnya mungkin kelihatan ya maksudnya. Jadi, Mahatma Gandhi sendiri secara istilah memang tidak menyebut teknologinya itu sebagai appropriate teknologi atau non-konvensional teknologi atau alternatif teknologi atau kalau di Indonesia sebutannya teknologi tepat guna. Ini istilah ini dulu zaman Orde Baru populer. Tapi yang dipraktekkan oleh Mahatma Gandhi dengan teknologi sederhana yang dimilikinya berbasis kondisi lokal masyarakat India saat itu, itulah yang sekarang disebut sebagai teknologi tepat guna. Nah, jadi nanti kita jelaskan lebih detail apa itu teknologi yang tepat guna. Teknologi yang basisnya kondisi lokal, sumber daya lokal, dan masyarakat lokal. Kalau di kita kan teknologi yang berkembang luar biasa tadi selalu datang dari luar masuk ke kita. Dikembangkan di sana-sana, kita hanya konsumennya saja. Itu yang membuat budaya peradaban kita didikte oleh mereka yang bikin. Ya apa yang orang yang memproduksi itu yang menentukan. Yang mengkonsumsi tinggal menikmati. Itu kan namanya didikte, nama lain dari dijajah. Nah, teknologi tepat guna itu teknologi yang melihat kebutuhan lokal, memanfaatkan sumber daya lokal sesuai dengan kondisi lokal dan kepentingan masyarakat lokal.
Sekarang kita lihat dulu basis filosofisnya teknologi tepat guna ini. Di antara program-program perjuangannya Gandhi ada namanya Gram Swaraj. Gram Swaraj ini artinya, Swaraj itu artinya self-rule. Self-rule ini kalau bahasa Indonesia mandiri. Jadi kemampuan seseorang bersandar pada dirinya sendiri. Atau pakai istilah, kalau Bung Karno itu pakai istilah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Di orang mandiri itu namanya Swaraj. Nah, Gram itu desa, village. Jadi Gram Swaraj itu village self-rule. Jadi membangun desa yang mandiri. Desa yang mungkin sederhana, tidak wow, tapi desa ini mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Ini proyek ini dalam perjuangannya Gandhi namanya Gram Swaraj. Nah, ini ada kalimat bagus dari Gandhi. Merekonstruksi desa kita tidaklah mungkin sampai kita sampai pada titik di mana mereka tidak lagi dieksploitasi. Produksi skala besar dan komersialisasi hanya membawa kepada kompetisi dan marketing yang tidak terkontrol yang bisa menyingkirkan dalam tanda petik masyarakat pedesaan. Maka kita harus mencari cara membuat desa-desa mampu mandiri. Ini upayanya Gandhi zaman itu agar desa ini kan selalu jadi sasaran penjualan, produksi skala besar. Mereka itu kalau ingin nyari untung, ya promosi ke desa-desa. Bahkan sampai level yang tidak masuk akal. Berapa minggu yang lalu saya lupa itu kan saya ceritakan masyarakat tertentu yang kalau sedang panen apa, terus belanja besar-besaran barang-barang elektronik. Termakan oleh promosi. Padahal di desanya belum ada listrik. Akhirnya kulkas dibuat almari. Akhirnya mungkin mesin cuci dipakai jadi kolam untuk mandi misalnya. Jadi tidak cocok. Tapi mereka dimakan oleh industri skala besar. Dan ini solusinya adalah ya desa-desa itu dia harus mampu mandiri. Kalau tidak ingin ditelan oleh gelombang kapitalisme, gelombang marketing yang tidak terkontrol, yang sasarannya selalu masyarakat desa. Itulah nanti namanya Gram Swaraj. Proyek untuk self-rule, desa-desa mampu mandiri. Saya tidak tahu, mungkin di antara teman-teman ini ada aktivis-aktivis di masyarakat. Cobalah menggali di tempat itu ada sumber daya yang bisa dikembangkan apa, kebutuhan masyarakatnya apa, kemudian bisa tidak kebutuhan itu dipenuhi oleh sumber daya yang ada di desa itu sendiri. Kalau bisa, maka desa ini akan bisa mandiri. Dia memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak butuh bersandar pada orang lain. Nah, bagian dari Gram Swaraj ini ada nanti istilah Swadesi. Kalau ini mungkin teman-teman sering mendengar ya, perjuangannya Gandhi yang namanya Swadesi. Swadesi itu jiwanya Swaraj tadi. Untuk bisa mandiri ada Swadesi. Swadesi, Swa itu artinya diri, Des itu artinya negara. Itu kalau arti letter luck-nya negara sendiri. Maksudnya apa? Swadesi itu gerakan yang menganjurkan masyarakat membeli menggunakan barang buatan sendiri. Cintailah produk-produk kita sendiri. Nah, ini gerakan ini namanya Swadesi. Jadi ketika kita membeli produk kita sendiri, nanti buahnya adalah kita mandiri. Kalau kita mandiri, kita tidak tergantung yang lain. Wong kita sudah bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Apa sih Pak ruginya kalau kita membeli di luar, kalau kita mencari keluar? Menurut Gandhi, ada kalimat begini dari Gandhi. Swadesi itu panggilan bagi konsumen untuk waspada
terhadap bahaya yang ditimbulkan dari mendukung industri asing, industri mereka, para penjajah, yang menghasilkan kemiskinan dan berbahaya bagi para pekerja dan manusia serta makhluk-makhluk lain. Jadi produknya mereka itu, karena yang memproduksi mereka, itu kan mungkin penjelasan luasnya begitu. Karena yang memproduksi mereka, maka pertimbangan-pertimbangan nilai, manfaat, efektivitas, guna, dan lain sebagainya, ya versi mereka. Kita yang hanya konsumen, akhirnya mau atau tidak mau mengikuti gaya dan versinya mereka. Karena kita menggunakan produk mereka. Lama-lama kita bisa kehilangan jati diri kita. Kalau sudah kehilangan jati diri kita, ya kita akan jadi manusia versi mereka. Ini alamat tanda sudah kehancuran sebuah bangsa. Disinilah kuncinya Gram Swaraj dan Swadesi. Jadi membeli barang sendiri, memproduksi sendiri dengan sumber daya yang dimiliki. Inilah yang diinginkan sebenarnya oleh Mahatma Gandhi. Teknologi tepat guna, Gram Swaraj, dengan intinya adalah Swadesi. Baik, sekarang kita perhatikan lagi, apa sih cirinya teknologi tepat guna itu? Cirinya teknologi tepat guna itu biasanya yang pertama, teknologi yang tidak terlalu rumit, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu membutuhkan skill yang luar biasa. Kalau membutuhkan skill luar biasa, akhirnya kita butuh orang lain. Manfaatkan saja sumber daya yang ada di sana. Itu ciri pertama. Jadi tidak terlalu rumit. Kalau terlalu rumit nanti masyarakat desanya tidak bisa muter, tidak bisa mengoperasikan, tidak bisa memfungsikan. Akhirnya butuh orang luar juga. Cari teknologi yang mereka bisa mudah menangkap, memahami, menjalankannya. Yang kedua, bersifat labor intensif, bukan capital intensif. Jadi, teknologi yang memanfaatkan sumber daya manusia di sana tidak sekedar mengandalkan modal yang besar. Jadi fokusnya adalah yuk bareng-bareng kita kerjakan sesuai dengan kemampuan yang ada di sini, sumber daya manusia yang bisa dimanfaatkan di sini. Jadi labor intensif, bukan kapital intensif. Kalau kapital intensif itu ya nunggu modal, nunggu suntikan biaya, itu kapital intensif. Biasanya kalau sudah masuk uang, masuk biaya besar, kapital besar, itu lahir tadi manusia dengan greed-nya, dengan keserakahannya. Ini juga nanti bisa bahaya. Jadi ciri yang kedua, labor intensif, bukan kapital intensif. Ciri yang ketiga, produksi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat lokal. Yang pertama-tama ini, karena memang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Dan memutus mata rantai. Kadang-kadang kan ada mata rantai seperti ini. Sebenarnya sumber daya di desa ini, di wilayah ini, di negara ini cukup. Bahan mentahnya ada di situ. Karena SDM-nya tidak terlatih, terus diekspor dulu bahan mentah ini, diolah di luar sehingga jadi barang jadi, baru terus diimpor kembali ke kita. Nah, ini yang mubazir, proses produksi yang merugikan kita. Jadi produksi untuk konsumsi kita sendiri, wong kita yang butuh, ya harusnya kita bisa mengelola bahan mentah tadi sendiri, tidak impor dari luar. Wong ya bahannya sudah ada, tinggal melatih orangnya untuk mengolah bahan tadi. Nah, teknologi tepat guna itu teknologi yang bisa memutus mata rantai ini. Mata rantai ekspor bahan mentah dan impor barang jadi. Karena ternyata sumber daya kita untuk mengolahnya kurang mampu, kapasitasnya kurang. Sementara sumber daya resource alamnya itu memadai, bahan mentahnya ada. Nah, ini teknologi tepat guna itu fokus pada yang ini. Jadi sederhana,
mampu dikelola oleh masyarakat lokal. Seandainya mungkin butuh pelatihan-pelatihan, ya ndak lama segera bisa dikuasai. Ndak butuh yang level S2, S3 teknik misalnya, ndak. Ini pelatihan sederhana saja. Kemudian dikembangkan dengan fokus labor intensif, bukan kapital intensif. Jadi fokus pada mengefektifkan sumber daya manusia yang ada, bukan banyak-banyakan modal, banyak-banyakan biaya. Dan yang terakhir, memutus mata rantai tadi. Jadi kita kirim bahan di kita keluar, nanti digarap orang lain. Kalau sudah jadi, kita beli lagi, kita impor lagi dengan harga yang jauh lebih mahal. Nah, ini antara lain cirinya teknologi tepat guna. Contohnya apa yang sering diilustrasikan dalam teknologi tepat guna versinya Gandhi adalah ini, charkha. Charkha itu yang ada gambarnya, itu alat pintal benang. Itu. Jadi ini diputer nanti bisa memintal benang. Dan Gandhi ini menjalankan proyek ini itu untuk melawan produk-produk dari Inggris yang menghegemoni. Mereka juga masif karena ya mesin untuk produksi kainnya pasti jauh lebih canggih. Tapi Gandhi ini mengumpulkan orang-orang yang pengangguran, dipecat oleh pabrik di masyarakat sehingga tidak punya pekerjaan karena hadirnya mesin-mesin. Ini kalau dalam sejarahnya bisa ribuan orang yang diangkat, yang bisa bekerja seperti yang dilakukan oleh Gandhi ini. Jadi bisa lahir semacam pabrik kain yang baru, tapi tradisional versi mereka. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak muluk-muluk. Dan ini adanya charkha ini simbol dalam 4 hal. Yang pertama, simbol kekuatan ekonomi. Jadi simbol kekuatan ekonomi itu ternyata masyarakat kita tanpa tergantung di luar itu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Bisa memproduksi kain, mungkin bisa menjual kainnya sehingga memenuhi kebutuhan hidup dari situ. Ini jadi dasar kekuatan ekonominya masyarakat. Yang kedua, simbol kemandirian. Kalau sudah begitu kan berarti terus masyarakatnya mandiri. Tidak tergantung dengan produk-produk luar. Yang ketiga, membiasakan namanya minimal consumption. Yang paling berat sebenarnya yang ketiga ini. Apalagi hari ini kita sudah terlanjur masuk gaya hidup yang konsumtif. Berarti kalau kita masuk ke ranah istilah ini, minimal consumption, itu berarti ya kita mengurangi konsumsi-konsumsi yang tidak perlu. Kalau tidak percaya, coba deh teman-teman membuka lemarinya sendiri-sendiri. Di lemari teman-teman ada berapa baju? Kira-kira dari sebanyak itu baju itu makainya kapan, apalagi zaman pandemi ini. Itu pun kita masih tergoda terus untuk membeli baju-baju lagi. Begitu buka HP nanti ada promosi dari market-market online itu, terus kita ingin, ini ada baju baru bagus murah. Begitu beli kecewa, terus ada lagi ingin beli lagi. Jadi kita boros di consumption. Kita bangsa yang konsumeris. Nah, latihan gaya Gandhi ini apa? Minimal consumption. Gandhi tidak cuma ceramah, beliau juga mencontohkan langsung. Coba dilihat gaya berpakaian, gaya hidupnya Gandhi ini yang disebut minimal consumption. Kalau kita mampu minimal consumption, kita tidak akan tergantung orang lain. Pasti kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Dan yang paling penting sebenarnya yang nomor 4 ini. Perlawanan terhadap hegemoni dominasi Barat. Ya kalau di India kasusnya ya Inggris. Jadi penjajah itu kan kadang GR. Kalau tidak ada mereka, tidak ada masyarakat terdidik, tidak ada alat-alat modern yang masuk, tidak ada kecanggihan-kecanggihan Barat diperkenalkan.
Nah, gaya model Mahatma Gandhi ini antitesis terhadap promosi-promosi budaya barat yang diperkenalkan di India saat itu. Jadi ini seolah-olah ingin menunjukkan bahwa meskipun tidak membeli produk-produknya barat, kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Dan ada banyak hal yang mereka tawarkan yang kita tidak butuh kok. Kita butuhnya cuma ini untuk hidup. Karena hidup ini tidak sekedar memenuhi selera ketamaan fisik. Itulah minimal consumption. Jadi mesin Carkha ini simbol kekuatan ekonomi, simbol kemandirian, simbol minimal consumption, simbol perlawanan terhadap hegemoni dominasi Barat. Oke, kita lanjutkan. Ini bagi teman-teman yang tertarik lebih jauh untuk belajar tentang teknologi tepat guna seperti gaya Mahatma Gandhi ini, hari ini sudah banyak buku yang membahas itu. Yang saya ingat misalnya bukunya Friedrich Schumacher yang judulnya Small is Beautiful, yang sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kecil itu indah. Ini nanti isinya ada hubungannya dengan appropriate technology atau teknologi tepat guna yang dipraktekkan oleh Gandhi di tengah masyarakat India saat itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, mengikuti gagasannya Gandhi tadi, nanti bisa kita simpulkan, membangun teknologi tepat guna itu standarnya ada 3. Yang pertama technical, yang kedua cultural, yang ketiga economic. Yang pertama teknis, yang kedua dari sisi budaya, dan yang ketiga dari sisi ekonomi. Kalau dari sisi teknis, teknologi ini dibangun dengan memperhatikan kapasitas pengetahuan dan latar belakang hidup masyarakat yang akan menggunakan teknologi ini. Ya kalau level pendidikan masyarakatnya misalnya terlalu rendah, misalnya ya sebelum diterapkan teknologi ini yang mungkin sulit mereka pahami, berarti ya harus ada upgrade pengetahuannya dulu. Pelatihan-pelatihan mungkin. Jangan tiba-tiba diterapkan. Nanti kalau tidak ada penduduk situ yang mampu mengoperasikan, ya hasilnya juga paling nanti tergantung juga pada orang lain di luar mereka. Jangan lupa juga latar belakang masyarakat yang akan menggunakan teknologi ini. Ini teknologi ini benar bermanfaat, mereka butuhkan, atau sebenarnya mereka ini jadi pekerja yang memproduksi, nanti yang menikmati orang lain. Harusnya teknologi tepat guna itu ya memproduksi yang mereka butuhkan. Sehingga mereka memproduksi apa yang mereka inginkan sesuai kebutuhan hidup mereka. Tidak sekedar mereka memproduksi terus dijual ke orang lain, tapi pertama-tama mereka memang membutuhkan itu. Nah, ini urean-urean versi Gandhi. Ya, kalau kita ingin mengadaptasi teknologi ini untuk zaman kita, ya tinggal kita sesuaikan dengan situasi hari ini. Meskipun tidak sekaku yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi, tapi paling tidak visinya kan sudah kita peroleh. Bagaimana mengembangkan teknologi yang bermanfaat secara konkret, positif untuk masyarakat sendiri sehingga mereka mandiri. Yang kedua, standarnya adalah standar kultural. Standar kultural ini ya pengembangan teknologi jangan sampai menghancurkan sistem sosial budaya dan nilai-nilainya yang ada di tengah masyarakat. Apakah itu sistem keluarga, sistem kepercayaan, pembagian kerja, dan lain sebagainya. Ini aspek kulturalnya. Berarti jangan sampai masyarakat mengembangkan teknologi yang ya memang mereka butuhkan sesuai kepentingan mereka, tapi ternyata malah isinya nantinya menghancurkan sistem keluarga, menghancurkan nilai-nilai moral, menghancurkan nilai budaya yang ada di sana. Ini juga jangan sampai terjadi.
Ini harus tidak melampaui batas-batas norma-norma nilai kulturalnya. Yang ketiga, secara ekonomi, teknologi yang dikembangkan secara tepat guna itu meningkatkan hidup ekonominya masyarakat. Dari situ mereka semakin mampu membiayai hidup sendiri. Kemudian tidak lagi jauh jarak antara yang kaya dan yang miskin. Karena semua lapisan masyarakat diuntungkan oleh perkembangan teknologi yang baru yang tepat guna itu. Ini prinsip-prinsip umum, prinsip-prinsip dasarnya. Kalau teman-teman tertarik, mungkin ada anak-anak teknik, mungkin ada anak-anak fakultas yang nyambung dengan pentingnya teknologi tepat guna ini, harusnya mulai untuk berpikir bagaimana bisa mengembangkan, bagaimana melakukannya untuk konteks hidup kita hari ini. Baik. Paling tidak sampai di titik ini semoga teman-teman sudah paham yang diinginkan oleh Gandhi. Kira-kira teknologi macam apa, yang cirinya seperti apa, yang patut kita adopsi, kita kembangkan dalam konteks kemandirian kita. Oke. Nah, meskipun begitu, ada biasanya proyek-proyek semacam ini, hal-hal yang menghalangi kesuksesannya. Ini ada kajian yang menyebut sulitnya mengembangkan teknologi model tepat guna ini, antara lain ada 4 penghalang kesulitannya. Penghalang yang pertama apa? Biasanya tidak siapnya masyarakat. Karena banyak masyarakat itu yang pokoknya ingin jadi saja, ingin nyaman saja, ingin enak saja. Terima jadi, pokoknya aku kerja untuk duit, terus uangnya tak beliin apa yang aku butuhkan. Jadi mikirnya simpel seperti itu, sehingga ketika di tengah masyarakat dibangunkan model teknologi tepat guna yang seperti itu, terus biasanya terus macet, tidak jalan. Jadi masyarakatnya tidak mendukung, mereka tidak siap untuk diajak serius kerja bareng-bareng untuk kemandirian bersama. Ini tantangan, PR. Syukur-syukur bisa diselesaikan mungkin dengan pendekatan-pendekatan yang lembut, yang kultural. Yang kedua, pola pikir. Yaitu tadi, tidak siap itu biasanya karena pola pikirnya juga susah diubah. Masyarakat itu biasanya kalau sudah gayanya begitu, itu mengubahnya lama, sulit. Apalagi kalau sudah punya idola-idola, apalagi kalau punya afiliasi-afiliasi organisasi yang idola-idolanya atau organisasinya tidak mendukung ke sana, itu akan lebih sulit lagi untuk mewujudkan perjuangan demi lahirnya teknologi yang tepat guna ini. Yang ketiga, kalau ini dari pemerintah atau yang punya kekuasaan, fasilitasi yang tidak sepenuh hati. Jadi yang memberi modal, yang memberi fasilitas, yang mungkin yang sedang berjuang menerapkan itu juga tidak terlalu yakin, tidak sepenuh hati. Kerja kemasyarakatan untuk teknologi tepat gunanya hanya sekedar sambil lalu. Nah, kadang-kadang kan sebagian besar aktor-aktor, agen-agen perjuangannya punya pekerjaan yang lain. Mungkin disambi jadi dosen, disambi jadi guru, disambi apa, sambil mengembangkan teknologi ini. Akhirnya tidak sepenuh hati. Kalau tabrakan dengan urusan yang lain ya ditinggal. Sehingga dia akhirnya jadi sekunder proyek ini. Susah suksesnya kalau semua pihak tidak sepenuh hati. Kemudian pembinaan yang tidak berkesinambungan. Pembinaan yang tidak berkesinambungan itu ini kan perlu pendampingan terus masyarakat ini sampai mereka benar-benar mandiri. Biasanya kan pembinaan ini lahirnya dari pemerintah yang punya kewenangan, yang punya kekuasaan. Biasanya awal-awal semangat, nanti belakangan kalau sudah tidak jadi berita mulai turun gairahnya, semangat perjuangannya siapapun. Kalau di awal-awal mungkin masih booming, diberitakan di mana-mana, semua pihak semangat. Tapi begitu sudah jalan lama, bosen, hasilnya tidak segera kelihatan, lama-lama terus bubar. Nah, ini penghalang-penghalang. Ini saya ingatkan dulu biar
seandainya nanti ada yang punya semangat menerjemahkan teknologi tepat guna ini di tengah masyarakat, tidak putus asa duluan, karena ini perjuangan tidak ringan. Karena masyarakat kita sudah terlanjur terbentuk sebagai masyarakat yang konsumtif, yang bisanya, keahliannya memang mengkonsumsi, bukan memproduksi. Padahal konsumsi, konsumtif itu menunjukkan ketergantungan pada yang di luar diri, pada ketidakmandirian. Baik, jadi sampai di titik ini semoga teman-teman sudah bisa menangkap visi teknologinya seorang Mahatma Gandhi yang kalau dalam judul saya kasih istilah humanistik teknologi. Jadi teknologi yang asli memang perannya untuk mendukung kehidupan manusia. Yang tidak berbalik nantinya justru teknologi yang hanya memperbudak manusia. Inilah yang perlu kita hati-hati sejak awal. Di depan tadi saya bilang, mungkin gagasan-gagasannya Gandhi hari ini rasanya susah diterapkan, susah untuk kita jalankan, mengingat gagasan ini diproduksi awal modern, sementara sekarang situasinya sudah sangat banyak berubah. Tapi siapa tahu sebentar lagi gagasan ini relevan lagi, mengingat ada banyak sekali anomali-anomali yang terjadi. Anomali itu situasi kacau, situasi hancur karena perilaku manusia terhadap alam. Sekarang orang mulai sadar pentingnya untuk tidak serakah, pentingnya pengembangan sains dan teknologi yang humanis, yang manusiawi. Nah, di titik ini mungkin gagasan Mahatma Gandhi yang kita ungkap malam hari ini bisa sedikit mencerahkan kita bagaimana memposisikan teknologi dalam kehidupan kita. Baik teman-teman, ini waktunya sudah mau habis ya. Oke lah, untuk teori saya kira cukup sampai di situ malam hari ini. Paling tidak kita malam hari ini sudah dapat 1-2 wawasan sehubungan dengan pandangannya Mahatma Gandhi tentang teknologi.